Ilham itu nggak nyuruh buat Jaya buat nengok, cuman diem aja, dan Jaya pun nggak mau nengok kalau nggak disuruh, diem aja. Sedangkan Ilham nggak ngomong apapun dan balik, yuk jalan lagi. Oh ya udah, jalan nih mereka berdua kan. Dan ketika jalan, Ilham ngerasa bahwa belakangnya tuh seolah kayak ada yang mukul, bunyi cuy. Jadi kayak dipukul bep gitu. Bahkan Jaya pun sampai nggak dengar, tapi Jaya nggak bertindak apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang Jaya nih. Karena kan udah lama banget nih nggak cerita Jaya gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan jangan lupa nge-share nih guys, supaya video gua cepet 100.000 subscriber gua cepet 100.000, biar nanti gua makin semangat dengan konten-konten yang wah lagi. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Kita langsung aja kali ya ke ceritanya ya. Karena kan ini cerita Jaya udah lama banget nih agak muncul gitu kan. Cerita ini dimulai dari Jaya yang lagi ngerebahin badan di kasur. Di sebelahnya ada Ayang Embeb kan, udah pasti. Ayang Embebnya ini bilang, "Kamu mau sampai kapan?" Pertanyaan itu adalah mengarah ke soal pendakian. Ya, bukan karena melarang, tapi bukan karena nggak setuju juga, tapi mikirnya tuh kayak, lu kan udah makin lama udah tua nih, lu mau sampai kapan? Ya, Jaya pun merasa bahwa fisiknya pun memang sudah tidak baik-baik saja, sudah tidak seperti dulu yang strong, kuat gitu kan. Apalagi dia juga udah punya anak, takut anaknya kenapa-napa. Bukan karena takut anaknya kenapa-napa, takut terjadi sesuatu hal yang di gunung terjadi, terus ya dia bisa ninggalin anaknya gitu, karena ya sahabatnya pun sama kayak begitu gitu kan. Jaya itu kayak bilang, ya gue juga lagi bingung nih, tapi ya udah nanti gue pikirin deh, kata si Jaya itu kan. Singkat cerita, Jaya ini tidur. Bangunlah dia pagi hari, ngelamun, ngopi di depan kayak biasa gitu kan. Sempat kepikiran, kayak ngomong sendiri dalam hati itu kayak bilang, kayaknya emang udah waktunya deh. Gue perhatiin juga anak-anak udah bisa gue lepas. Akhirnya Jaya ini manggil anaknya. Ngomongin lah, yang kurang lebih bapak udah nggak bisa jagain kalian lagi di gunung, atau kayak ya bapak mau pensi. Mungkin sesekali nanti akan mendampingi, tapi kayaknya udah nggak bisa selamanya untuk didampingi terus. Ya sekalipun maupun ya paling nanti kita capture keluarga aja lah gitu kan. Anaknya pun manggut setuju, dan anaknya pun sebenarnya ngerasa khawatir dengan kondisi fisik dari bapaknya yang udah jompo gitu kan. Ya sebenarnya nggak jompo-jompo banget sih, cuman ya ngerasa kasihan aja udah tua, terus punya amanah dari sahabatnya buat ngawal anak-anaknya gitu kan. Jadi anaknya ini ngerti lah. Dan sampai akhirnya siang pun tiba, Jaya ini pergi ke satu tempat yang nggak lain
itu adalah ziarah ke makam Ilham. Di ziarah itu Jaya ini ngaji Yasin gitu kan. Tapi setelah ngaji Yasin ini, Jaya ini ngomong ke kuburnya Ilham dan bilang, "Ham, kayaknya tugas gua selesai kali ya. Anak lu udah mandiri juga. Cuman ada beberapa hal yang memang harus gua pastiin bahwa anak lu nggak ugal-ugalan nih untuk sesuatu hal yang hobinya sama banget kayak bapaknya. Dan supaya nggak terjadi satu hal yang sama seperti bapaknya, mungkin gue mau ngajak dia ke satu tempat. Dan tolong ikhlasin atau kasih gue keringanan, kasih gue kesempatan untuk nyelesain ini semuanya. Dan kasih kebebasan gue untuk nyelesain amanat lu di pendakian terakhir ini." Setelah ngomong itu, Jaya pun pergi. Dan pergi dari makam Ilham, terus bertamulah dia ke Ilham Junior gitu kan. Ketika bertamu ke rumah Ilham Junior ini, ya kayak biasa disambut. Dan gua akuin keren banget dari istrinya Ilham ini, nggak nikah dengan siapapun lagi. Pure ngurusin anaknya Ilham, masih ya keluarga dari Ilham pun baik banget gitu kan. Jadi dia nggak punya kepikiran untuk nikah lagi. Jadi nggak ada nih plot twist tiba-tiba Jaya nikahin istrinya Ilham, nggak ada tuh. Pokoknya nggak ada ya kayak begitu-begitu. Sampai akhirnya dia datang dan manggil si Ilham Junior. "Ham, sini dah, gue mau ngomong," dia bilang gitu. "Ya Om, kenapa?" Duduk tuh kan. "Kamu kapan ada hari libur?" "Emang kenapa?" "Om mau ngajak naik gunung nih," dia bilang gitu kan. "Oh, kapanpun bisa sih. Selama misalkan nggak libur sekolah dan sebagainya, ayo gas," dia bilang gitu kan. Nah ketika lagi ngomong kayak gitu, istrinya Ilham ini sempat ngelirik kan. Dan lirikan itu pun seolah kayak paham dan ngerti. Tapi nggak banyak tanya juga nih. "Oh ya udah, mau ke gunung mana?" "Udah, nanti ikut Om aja," dia bilang gitu. "Ya udah, kamu siapin alat, nanti kamu prepare. Om nggak bisa bantu banyak nih. Jadi yang siapin logistik dan sebagainya kamu semua ya. Yang naik itu cuman kita berdua doang nanti." "Oh ya siap Om." "Terus mau ke gunung mana?" "Udah pokoknya kamu ikut aja." "Ya udah dah, manut bayar sama orang tua," dia bilang gitu kan. Akhirnya ngobrol panjang lebar dan ada momen juga dimana Ilham pergi kan, ninggalin gitu supaya ada waktu buat ngomong sama si ibunya gitu kan. Akhirnya Jaya ini menjelaskan ke orang tuanya Ilham, dia bilang, "Gue minta keikhlasan lo dan gue minta kebebasan sama lo. Kayaknya gue udah berbuat banyak untuk anaknya Ilham, termasuk anak gue pribadi pun. Jadi ini mungkin pendakian terakhir gue yang dimana gue nggak bisa ngawal terlalu lama karena ya lo tau sendiri lah, fisik gue pun udah drop. Yang ada malah membebani Ilham nantinya dan anak-anak yang lain. Dan kita lihat juga anak-anak kita juga sama, punya hobi yang sama. Dan sepemantauan gua, memang namanya umur itu kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi sejauh yang gua lihat, anak-anak kita jauh lebih profesional, jauh lebih prepare ketimbang kita. Dan gua akuin Ilham memang ugal-ugalan di gunung, tapi jauh berbeda, nggak seperti bapaknya yang dimana selalu banyak perhitungan. Walaupun kadang tindakannya ada hal yang bikin gua nggak suka juga. Bukan karena nggak suka dalam bentukan kesel, tapi takut terjadi hal apa-apa aja sama tuh anak. Tapi ya gue percaya sama itu anak, dan gue juga percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Istrinya Ilham cuman manggut senyum dan bilang, "Iya Jai, nggak apa-apa. Justru gue ngucapin banyak terima kasih. Ya kalau nggak ada lu dan teman-teman yang lain pun, gue nggak tahu arahnya nih anak kayak gimana tanpa ada pengawasan dari orang tua gitu kan. Dan sejauh ini pun lu orang yang paling effort banget sama anaknya Ilham. Jujur gue ngerasa tertolong banget sama diri lu." Jaya tuh cuman senyum aja. "Ya udah, kalau lu udah setuju, gue ngucapin terima kasih. Ya udah, karena gue juga udah lama di sini, gue pamitan ya. Jadi nanti kalau misalkan gue naik sama anak lu jangan khawatir, insya Allah gue jagain." "Iya, gue percaya kok sama lu." Akhirnya Jaya ini pamitan lah ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumah pun dia juga ngomongin tentang perihal yang sebelumnya ke istrinya si Jaya ini gitu kan.
diomongin panjang lebar, istrinya Jaya cuma manggut-manggut doang dan setuju. Dan pada saat itu ditanya nih sama bininya, sama yang embeb gitu kan, emang lu mau naik ke gunung mana? Gue sih pengen rencananya ke Kawi, tapi lihat nanti aja deh. Kalau nggak ke Kawi, kemungkinan akan gue bawa ke Gunung Salak aja sih. Karena menurut gue 2 gunung itu adalah raja terakhir dari gunung yang memang untuk gue pengen tahu sejauh mana mentalnya dari Ilham ini dan apa yang akan dia lakukan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun gue nggak berdoa bisa mendapatkan ya kejadian yang aneh sih, tapi gue cuman pengen tahu aja. Karena gue udah masrahin mulai dari logistik dan sebagainya. Apalagi yang gue dengarkan Ilham juga mau nerusin sekolah tentang ya kayak seolah penelitian gitulah intinya. Ya berbau-bau yang harus masuk ke dalam hutan, meneliti sebuah tanaman dan pohon. Ya intinya nggak bisa gue jelasin lah. Singkat cerita, setelah obrolan sama ayang embebnya, akhirnya udah ditutup dan sampailah di hari H pendakian. Ketika sampai di hari H pendakian ini, sesuai prediksi gitu kan, si Ilham ini datang ke rumah si Jaya nih, datang, "Om, Assalamualaikum," gitu kan. "Waalaikumsalam." "Lu udah datang," gitu kan. "Gimana? Prepare-nya udah belum?" "Udah nih, mau dicek lagi." "Ya udah deh, lu bongkar semua," dia bilang gitu kan. Dibongkar semuanya. Cuman mau memastikan, biar meyakinin apakah ada yang kelewat atau enggak gitu. Sedetail apa nih orang persiapannya. Karena memang pada saat ini naiknya tuh dia si Jaya ini bener-bener kayak mau memastikan. Walaupun sebenarnya Ilham ini udah ngikutin Diksar beberapa kali ya, ikut pelatihan ini beberapa kali gitu. Tapi buat meyakinkan selaku kayak keluarga, dia ini yang kayak gimana sih arahnya gitu kan. Dan gak akan ngelarang juga. Apalagi dia suka alam dan punya pemikiran yang dimana dia harus menghasilkan uang di alam gitu kan. Akhirnya ya udah tuh dicek semua udah aman, ya udah tuh. Ya udah packing lagi. Dan pada saat itu pun Jaya ini nggak terlalu bawa banyak beban atau barang. Dia tuh kayak paling nanti bawa air doang lah, sisanya Ilham yang dibawa. Dan memang fisiknya itu jauh lebih kuat daripada almarhum bapaknya tuh. Termasuk lebih kuat daripada si Jaya juga. Intinya ini udah upgrade-annya up banget lah gitu kan. Akhirnya mereka pergilah pamitan, terus pergi. Dan ternyata gunung yang dituju itu adalah Gunung Salak. Jaya itu pergi ke Gunung Salak itu ke salah satu jalur yang dimana bisa dibilang itu adalah jalur ilegal. Jalur yang pernah dia lewatin sama almarhum. Jalur yang dimana pengalamannya banyak dan disitu pun banyak pelajaran ketika melewati jalur tersebut. Akhirnya dibawakan ke Gunung Salak. Ilham Junior nggak banyak tanya dengan apapun jalur mana yang akan dipilih gitu cuy. Pergi ke satu jalur gitu kan, stay di rumah orang, di rumah temannya Jaya, ngobrol-ngobrol, dan sampai akhirnya Jaya ini bilang, "Di sini lu tahu kan tujuan gua bawa lu naik ke gunung ini dan via jalur ini, gue pengen tahu sebatas mana ilmu lu. Dan gua pengen ini adalah pendakian terakhir gua ngawal lu, ngawasin lu soal alam. Ya mungkin sesekali kita akan bertemu lagi, entah itu camping, acara keluarga dan sebagainya. Dan bukan berarti gue nggak mau silaturahmi juga. Gue masih akan jadi orang yang sama," kata Jaya tuh. "Tapi gue mau memastikan bahwa lu nggak seperti almarhum bokap lu." Ilham pun manggut dan tahu apa yang dimaksud sama Jaya ini kan. Singkatnya setelah obrolan istirahat keesokan harinya pagi-pagi sekitaran jam 7 mereka udah mulai trekking tuh cuy. Dan di awal perjalanan pun Ilham ini udah prepare alat segala-galanya, mulai dari peta, kompas dan sebagainya. Intinya memang persiapannya tuh matang banget. Jadi mereka naik ini memang benar-benar Jaya ini mau memastikan aja gitu kan. Dia buka dan memang sebelumnya udah ada obrolan nih, harus kesini, coba lu cari titiknya gitu kan. Buka semua, set, udah nih, udah selesai. "Ayo Om, jalan." Oke, jalan tuh kan. Di awal-awal kan kalau kaki gunung kan masih kayak perkebunan, hutan yang nggak terlalu rindang, masih enak, nggak nerambah semak.
Sampailah ketemu titik di mana pada saat itu pun ke jalur yang lumayan cukup rumit, kayak semak, tebingan, dan sebagainya. Nah, ketika udah sampai di jalur yang rumit, Ilham ini nyuruh berhenti. Om, berhenti bentaran. Ya udah berhenti, ngikut, nggak berkomentar apapun, cuman ngikutin dari belakang doang, cuman bantu-bantu kayak nembas dan sebagainya doang kan. Good, udah istirahat dulu ya sekalian. Aku mau ini nih, mau ngecek peta lagi, dia bilang gitu. Cek, tek, 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 tek. Udah ketemu. Jalan terus ketemu sama satu titik yang memang sudah disepakati gitu. Ketemu, wah alhamdulillah udah ketemu nih gitu kan. Jalan lagi, ketemu 2 titiknya, ketemu. Jaya itu udah mulai senyum nih dengan kejadian tersebut. Nah, memang ketika mereka mau camp itu ada di satu titik yang dimana emang udah Jaya tuh pengen ngebawa dia ke situ gitu kan. Dan itu pun tempat yang belum pernah didatengin sama si Ilham Junior ini. Pergilah, dan di sampai titik terakhir tuh nyampe itu kurang lebih sekitaran jam 5 sore. Mereka udah sampai, mereka juga langsung buru-buru ngedirin tenda. Jaya pun gak ngomong apapun. Akhirnya udah tuh diam. Harusnya kan setelah mendirikan tenda itu masak-masak kan. Tapi Ilham ini bilang, kita nggak usah masak, kita makan sesuatu. Oh oke, dia bilang gitu kan. Emang om bawa apaan? Enggak, om nggak bawa apa-apa kok gitu kan. Akhirnya pergi tuh kan, setelah mendirikan tenda, pergi dibawa ke salah satu tempat yang ternyata tempat itu bisa dikatakan entah makam, entah petilasan, entah apa ya. Ada satu tempat, dan di tempat tersebut seolah kayak, anggaplah kita sebut makam lah ya. Di tempat itu ada sebuah sajen. Jaya ini jalan terus sampai di tempat sajen itu. Jaya makan, dan ada buah jeruk pada saat itu dilempar, nih lu makan, dimakan sama dia. Jaya kayak udah tahu banget konsekuensi makan dari sajen tersebut. Bukan sesuatu hal yang harus kalian contoh ya. Jadi pas sudah dimakan, udah selesai, mereka makan itu, Ilham itu nanya, ini tempat apa om? Jaya itu ngejelasin lah, ini adalah tempat dulunya gini, dulu pernah dapat kejadian gini, om pas di sini sama almarhum bapak gitu kan. Oh gitu, ini tempat pesugihan gitu kan. Ya, terus maksudnya kita makan ini? Ya nggak ada maksud apapun sih. Nah setelah mereka ngobrol, bahkan itu sudah sampai mau maghrib kan, karena mereka kan ketika maghrib itu mau cabut lah gitu kan, mau sholat maghrib gitu, mau balik ke tenda lagi. Tapi lingkungan sekitar itu anginnya jadi kenceng cuy. Di bawah makam itu atau di makam itu tuh banyak daun-daun kering kan. Jadi daun itu tuh soalnya kayak terbang, kayak memang ngambang aja gitu. Kok tiba-tiba ada yang aneh. Jaya itu senyum tipis, entah senyum karena memang senang, memang itu hal yang mau dia dapetin gitu kan. Sedangkan Ilham itu nggak berkomentar apapun, dia tuh cuman lirik kiri dan kanan memastikan situasi dan kondisi di situ. Sambil dalam hatinya baca surat yang dia hafal. Yaudah yuk om, kayaknya udah nggak beres nih. Ya udah yuk jalan kan. Nah ketika mereka mau meninggalkan lokasi tersebut, ada suara yang kurang lebihnya bilang, kalian mau kemana? Lancang kalian, sudah berani mengambil makanan kami. Mereka berdua langsung diem. Ilham langsung nengok ke belakang. Tapi Ilham itu nggak nyuruh buat Jaya buat nengok. Cuman diem aja, dan Jaya pun nggak mau nengok kalau nggak disuruh, diem aja. Sedangkan Ilham nggak ngomong apapun dan balik, yuk jalan lagi. Oh ya udah jalan nih mereka berdua kan. Dan ketika jalan, Ilham ngerasa bahwa belakangnya tuh seolah kayak ada yang mukul bunyi cuy. Jadi kayak dipukul bep gitu. Bahkan Jaya pun sampai nggak dengar, tapi Jaya nggak bertindak apapun. Bep. Ilham tuh sampai megang. Tapi dia ngeliat ke belakang lagi gitu kan. Tapi dia nggak berbuat apapun. Jadi jalan lagi yuk. Sambil ketika jalan, Ilham tuh baca doa, zikir, nginjek bumi 3 kali, seolah itu adalah tolak bala dari si demit itu. Dan seketika daun yang tadinya kayak terbang muter-muter gitu cuy, itu langsung hilang seketika dan jatuh. Termasuk sumber suara yang dilihat sama si Ilham pun itu hilang begitu aja. Jalan lagi. Nah ketika jalan ninggalin tempat tersebut, Jaya udah mulai senyum lagi. Singkat cerita, mereka sampai area tenda.
ketika sampai area tenda, karena memang sudah waktu menunjukkan maghrib, akhirnya sholat gitu kan, sholat maghrib. Jadi yuk kita sholat berjamaah. Yaudah om, ayo. Mereka sholat berjamaah tuh, sholat berjamaah. Terus nggak lama juga mereka masak-masak gitu kan, masak-masak. Di situ ngobrol panjang, ngobrol ngebahas tentang masa lalu lagi, terus ngomongin lagi tentang ya lu ke depannya harus gimana gitu kan, dan minta maaf nggak bisa nemenin lagi. Sedangkan Ilham mah ya manggut aja dan setuju kalau misalkan nggak harus ngedampingin lagi. Dan memang Ilham pun ngerasa udah ngucapin terima kasih banyak banget sama Om Jaya, sama yang lainnya yang udah support, bantu Ilham dan kawan-kawan, bahkan sampai nemuin timnya sendiri, dan itu pun timnya itu anak-anak dari mereka juga gitu kan. Bahkan Ilham pun sempat mikir kayak Jaya ini adalah bapak keduanya si Ilham gitu, sampai berlinang air mata pada saat itu, sampai nangis, sampai berpelukan kayak Teletubbies gitu kan, benar-benar haru banget. Tapi harunya ini tiba-tiba seolah cuy, itu pun tidak diprediksi sama si Jaya cuy. Kepala dari si Jaya jadi kayak pelukan gini kan sama si Ilham. Kepala si Jaya itu seolah kayak ada yang ngejambak, bahkan itu ditarik. Nah ketika ditarik ini Jaya kan berontak, bahkan dia sampai baca surat-surat gitu tapi nggak bisa dilepasin. Nah ketika ditarik ini memang lepas dari pelukan si Ilham ini. Ilham gitu kan, cuman teriak-teriak kayak gitu dong. Ilham yang lihat omnya dibawa panik dong. Nah ketika dibawa panik, Ilham ini langsung buru-buru bergegas ngambil headlamp dan ngejar si Jaya yang memang lagi ditarik sama makhluk yang tak kasat mata. Terus saja dikejar sampai akhirnya kehilangan jejak lah. Ketika kehilangan jejak ini, Ilham tuh cuman bisa ngeliatin sekeliling, lihat kiri dan kanan. Ilham duduk sila, menjamin mata sambil zikir, minta supaya dikasih jalan atau dikasih tahu di mana lokasi omnya ini dibawa. Ya, seolah bahwa dia dapat pencerahan gitu kan, bahwa omnya tuh dibawa ke satu tempat. Jadi ketika dia buka mata lagi tuh kayak ngelihat sebuah cahaya yang dimana dia yakin bahwa cahaya itu adalah yang nuntun dia untuk sampai ke omnya ini. Dia tuh ngikutin terus cahaya. Nah sedangkan si Jaya yang dibawa diseret palanya ini dijambak, dia tuh kan sebenarnya udah nggak seperti awal-awal dicerita ya, maksudnya penakut dan intinya dia udah bisa ngatasin demit lah. Tapi pada saat itu memang Jaya pun sadar dengan konsekuensinya bahwa ya nggak serta-merta dia pun sakti-sakti banget atau bisa ngatasin hal yang kayak begituan. Apesnya pun nggak tahu kapan. Dan ketika dijambak pun emang nggak bisa diapa-apain tuh, seolah kayak udah kastanya tinggi banget nih demit gitu kan. Nah ketika udah nggak bisa diapa-apain, si Jaya ini dibawa ke satu tempat yang dimana ketika dibawa tangan kaki itu dipegangin. Nah ketika dipegangin ini Jaya itu bener-bener kayak dicambukin, dipukulin, tapi dengan perwujudan yang memang nggak bisa Jaya lihat, seolah kayak kok tiba-tiba jadi blur gitu cuy. Wah di situ Jaya tuh udah cuman bisa teriak aja sakit, gitu kan, terus aja teriak sakit kan. Nah alhamdulillahnya nggak lama itu ada Ilham Junior yang perlahan nyamperin. Woi, Ilham itu lari sekenceng-kencengnya buat nolongin omnya, karena yang dilihat Ilham Junior pun banyak makhluk itu yang lagi ngerubunin omnya. Ilham itu ngambil sebuah kayu ranting yang langsung nyabetin ke makhluk-makhluk itu. Makhluk itu langsung kocar-kacir, kabur, ngibrit. Dan ketika ngelihat kondisi omnya yang dalam kondisi babak belur, Ilham cuman bisa meluk, om sadar om sadar om sadar gitu kan, bangun. Ilham tuh udah mulai terpancing dengan emosinya. Sedangkan si Jaya ini sadar dengan apa yang dia lihat, tapi dia nggak mau berkata apapun karena emang udah jadi misinya. Dia pengen tahu sejauh mana tindakan si Ilham ini bisa kepancing emosi, ngejar atau bikin perhitungan atau gimana gitu kan. Tapi Ilham ini cuman diem merhatiin, seolah kayak ngasih benteng.
Dalam arti kayak ngasih benteng yang dimana bodo amat gue dengan makhluk itu, yang penting dia nggak bisa nyerang lagi. Di situ pun Ilham ini baca doa supaya bisa dikasih perlindungan. Dan setelah berdoa, Ilham ini langsung ngegendong omnya. Om, ayo om, Ilham gendong, digendong. Nah setelah digendong itu banyak makhluk yang mendekati tapi nggak bisa sama sekali. Dan ada suara lagi yang bilang, kalian berdua lancang, dan terimalah ini balasan untuk kalian. Kalian berdua tidak akan bisa keluar dari gunung ini. tatapan Ilham itu benar-benar tajam banget ke sumber suara. Seolah kayak, lu berani macem-macem, gua akan bikin perhitungan yang lebih sama lu. Tapi pada saat itu pun Ilham nggak ngapa-ngapain. Dia tuh cuman jalan mapah, walaupun dengan kondisi di kiri kanannya itu banyak makhluk-makhluk yang coba ngedeketin tapi nggak bisa. Singkatnya, sampailah dia di area camp. Ketika sampai di area camp kan langsung ngobatin si Jaya kan, diobatin. Dan setelah ngerasa udah ngobatinnya udah selesai, Ilham ini cuma duduk nggak melakukan apapun. Kalau si Ilham sebelumnya kan almarhum kan, dia tuh kayak keluar nyari perhitungan, cabut kemana terus balik lagi gitu. Nah sedangkan Ilham Junior ini enggak, dia tuh cuma duduk sila meremin mata. Jaya udah tahu apa yang dia lakuin. Dan setelah menjemin mata, memang Jaya tuh ngerasa bahwa di sekitaran tenda itu bener kayak rame. Suara geluduk petir itu ada, bahkan nggak hujan pun kilat itu ada. Entah apa yang terjadi di luar, tapi Jaya tahu. Mungkin sekitaran 15-20 menit kejadian tersebut. Seketika setelah 20 menit itu tuh langsung hilang senyap, set, hilang gitu aja. Dan Ilham pun ngebuka mata. Om, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa kok, alhamdulillah. Yaudah istirahat ya, istirahat. Gue juga udah capek nih, yaudah kita tidur. Akhirnya tidurlah si Ilham ini kan. Dan si Jaya pun tidur. Tapi walaupun badannya sakit, dia kondisinya tetap memastikan dia nggak mau tidur sampai pagi. Karena takut terjadi apa-apa atau nekat sama seperti almarhum yang seenak jidatnya gitu kan. Walaupun memang Ilham ini berani, barbar, dan ngerti gitu kan. Tapi pengen tahu perwatakan dari si Ilham Junior ini. Dan sampai pagi dibegadangin sama si Jaya. Itu memang nggak ada kejadian apa-apa. Terus juga Ilham juga nggak kemana-mana. Ya sholat subuh gitu kan. Udah gitu-gitu aja gitu kan. Sampai akhirnya Jaya pun bisa tenang dan senyum. Om, kayaknya kita harus turun deh. Nggak usah diterusin lagi. Jaya pun manggut setuju. Dan ya udah kita turun aja ya. Dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya turun. Dan bawaan yang dibawa sama Jaya pun itu benar-benar dibawain sama Ilham, kayak di double carrier-nya gitu kan. Dan mereka itu banyak berhenti, cuman pengen tahu seberapa care, seberapa solid si Ilham Junior ini. Jalan turun itu lebih lama ketika mereka naik, bener-bener lama. Jadi mereka turun itu kurang lebih jam 9-an. Dan mereka sampai di bawah lagi gara-gara memang bentar-bentar berhenti. Itu sampai sekitaran jam 11 malam cuy. Bener-bener lama banget. Tapi Ilham itu nggak ada yang namanya ngeluh. Mungkin capek iya, tapi ketika di perjalanan itu Ilham tuh kayak suaranya ngehibur dari si Jaya terus. Ayo om, masa tua-tua begini kok, ayolah semangat gitu kan. Nggak ada tatapan ngeluh sama sekali. Jadi kayak Jaya ini makin percaya bahwa ya lu emang berbeda dari kita semua. Dan termasuk dari bokap lu juga. Bahkan anak gua yang jadi tim lu pun gua percaya 100%. Dari situ setelah pendakian, setelah turun pun ya alhamdulillah gitu kan. Walaupun ditanya sama teman, lu ngapa kayak begini? Ya ketika udah turun ya itu nguat-nguatin lah gitu, kayak ya biasa ting, dia bilang gitu kan. Nah setelah ngomong kayak gitu ya temennya pun kayak ngerti dan paham lah ya. Wajar lah, namanya juga ke jalur itu. Jadi kalau nggak ada sesuatu hal yang berlebihan gitu kan, karena nggak mungkin aja. Dan memang temennya pun udah dikasih tahu tentang tujuan dan maksud dari si Jaya ini. Dan setelah mereka ngobrol istirahat di rumah temennya, akhirnya mereka pun pulang. Dan sampai di rumah pun ketika nganterin si Ilham ini, Jaya ini bilang, makasih ya Ham, om sekarang percayain anak om dan anak sahabat om juga untuk kamu yang jagain. Ilham pun cuma senyum. Insya Allah om, Ilham bakalan amanah
untuk menjaga amanah dari Om gitu kan. Dari situ pun senyum, Jaya pun balik. Ketika balik, Jaya ini langsung ketok-ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain nama yang Embeb, dan ketika dibukain itu, lu ngape? Jadi ketika datang Jaya itu kayak aki-aki cuy. Iya, karena badannya sakit semua pada saat itu gitu kan. Badan gua sakit semua. Lihat lu ngape bisa kayak gitu kan, kata bininya tuh. Panjang dah kalau diceritain mah. Ya udahlah, pengen diurutin. Urat alah. Tuman banget udah aki-aki. Bilang aja emang nyari perhatian. Beneran ini mah yang badan gue pada capek banget, pada pegel banget, makanya diurutin, nanti sekalian gue ceritain. Dan ternyata ya udahlah kan gitu kan. Akhirnya diurutin. Pas baru mulai cerita karena memang udah capek gitu kan, pas diurutin tiba-tiba si Jaya tidur. Yang dimana bikin dongkol si bininya ini. Astagfirullah, katanya mau cerita tiba-tiba molor nih. Untung gua sayang, kata bininya tuh. Ya udahlah, tapi secara tidak langsung ayang bebnya ini juga tahu dengan kenapa si Jaya ini bisa seperti itu, walaupun nggak tahu detailnya, dan kemungkinan pun nanti pun akan diceritakan gitu kan. Sampai akhirnya setelah beberapa hari ya Jaya pun akhirnya menceritakan tentang kejadian tersebut gitu kan. Ya bininya mah cuman manggut-manggut doang dan cuman ngeledekin, makanya udah tua bangka, gak usah yang aneh-aneh, ribet sih hidupnya. Sosokan makanya ibadah pertebal lagi biar nggak bisa digituin sama demit. Iya, ya elah, ini juga emang lagi apa saja kali. Ya udah iya, dan sampai akhirnya pada saat itu pun Jaya dan kawan-kawan udah lepas tanggung jawab ngawal anak-anak mereka. Dan Jaya pun udah cerita ke yang lain juga, dan Engkus, terus ya cerita ke semuanya lah gitu kan. Akhirnya mereka juga semua sudah setuju gitu kan, dan mereka juga udah kayak ngerasa tua, nggak sanggup buat nemenin untuk capek-capekan lagi. Ya mungkin sekali-kali camping-camping mah nggak apa-apa lah. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.